Mereka datang ke Australia dengan ransel ringan dan mimpi besar, percaya jalanan ini aman. Jalan hutan yang sunyi terlihat indah, padahal menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan siapapun. Satu persatu, para backpacker menghilang tanpa jejak, tanpa saksi, tanpa jawaban. Polisi awalnya mengira mereka hanya tersesat, pindah kota, atau pulang diam-diam. Namun barang-barang pribadi yang tertinggal mulai membentuk pola yang terlalu rapi untuk kebetulan. Ransel ditemukan, kamera tertinggal, peta perjalanan berakhir di titik yang sama. Keluarga di negara asal menunggu telepon yang tak pernah berdering. Media mulai bertanya, apakah Australia benar-benar aman bagi para pelancong muda? Ketakutan menyebar dari hostel ke hostel, dari kota ke kota. Apa yang awalnya tampak sebagai serangkaian hilang biasa, berubah menjadi mimpi buruk nasional. Di balik hutan dan jalan sunyi itu, seseorang sedang berburu. Dan Australia akan segera menyadari monster itu nyata. Selama puluhan tahun, Australia dipromosikan sebagai destinasi aman bagi backpacker dari seluruh dunia. Jalanan panjang yang membelah hutan dan gurun menjadi simbol kebebasan dan petualangan. Budaya backpacker berkembang dengan satu prinsip utama: saling percaya pada sesama orang asing. Menumpang kendaraan orang lain dianggap normal, murah, dan bagian dari cerita perjalanan. Hostel-hostel penuh dengan peta, rencana dadakan, dan perpisahan singkat. Di lingkungan ini, perubahan rencana mendadak jarang menimbulkan kecurigaan. Ketika seorang backpacker tak kembali, itu sering dianggap bagian dari spontanitas perjalanan. Sistem ini berjalan karena selama bertahun-tahun, kepercayaan itu tidak pernah benar-benar diuji. Namun kepercayaan yang sama juga menciptakan celah berbahaya. Jalan sunyi tanpa saksi, jarak jauh antar kota, dan minim pengawasan menjadi faktor risiko. Australia yang luas membuat seseorang bisa menghilang tanpa segera disadari. Saat kasus pertama muncul, tidak ada alarm yang berbunyi. Karena budaya backpacker telah mengajarkan semua orang untuk tidak terlalu khawatir. Baru kemudian disadari bahwa kebebasan tanpa batas juga berarti tanpa perlindungan. Dan di celah itulah kejahatan menemukan ruang untuk tumbuh. Korban pertama adalah seorang backpacker muda yang terakhir terlihat meninggalkan hostel dengan ransel dan senyum percaya diri. Ia memberitahu teman sekamarnya bahwa ia akan melanjutkan perjalanan singkat sebelum kembali beberapa hari kemudian. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada firasat buruk yang tertinggal di kamar hostel itu. Hari pertama berlalu, dan ketidakhadirannya masih dianggap wajar dalam budaya backpacker yang serba spontan. Hari kedua, ranjangnya tetap kosong. Namun teman-temannya berpikir ia hanya memperpanjang perjalanan. Baru pada hari ketiga, rasa cemas mulai menggantikan asumsi positif yang selama ini dipercaya. Barang pribadinya masih tersisa, paspor tak dibawa, dan tak ada pesan yang ditinggalkan. Pihak hostel mencoba menghubungi nomor darurat, tetapi tak satu pun panggilan terjawab. Laporan orang hilang akhirnya dibuat, meski tanpa keyakinan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Polisi mencatatnya sebagai backpacker yang mungkin berpindah kota atau keluar jalur perjalanan. Namun waktu terus berjalan, dan setiap jam yang berlalu memperbesar kemungkinan terburuk. Keluarganya di negara asal mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan oleh jarak. Tanpa disadari siapapun, hilangnya satu orang ini menjadi awal dari pola mengerikan. Sebuah kehilangan kecil yang diabaikan, namun akan membuka pintu pada tragedi nasional. Karena saat korban pertama menghilang, monster itu belum dikenal dan belum diberi nama. Setelah lebih dari satu backpacker dinyatakan hilang, penyelidik mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Laporan orang hilang
datang dari lokasi berbeda, namun dengan latar belakang korban yang hampir sama. Mereka semua adalah pelancong muda, sendirian, dan berpindah kota dengan cara yang serupa. Awalnya perbedaan negara asal membuat kasus-kasus ini terlihat tidak saling berhubungan. Namun ketika waktu dan rute perjalanan dibandingkan, kesamaan mulai terlihat jelas. Para korban terakhir terlihat di area jalan raya dan wilayah hutan yang sama. Barang-barang pribadi mereka ditemukan terpisah, namun selalu jauh dari keramaian. Tidak ada tanda perlawanan di tempat terakhir mereka terlihat hidup. Hal ini mengarah pada satu kemungkinan mengerikan. Korban pergi dengan sukarela. Budaya backpacker yang terbuka membuat mereka tidak curiga terhadap orang asing. Penyelidik mulai mencatat kesamaan usia, rute, dan cara perjalanan para korban. Pola ini terlalu konsisten untuk diabaikan lebih lama. Media perlahan menangkap aroma cerita yang lebih besar dari sekadar orang hilang. Keluarga korban mulai saling menemukan satu sama lain melalui laporan berita. Untuk pertama kalinya, muncul ketakutan bahwa ada pihak yang secara aktif memburu backpacker. Polisi kini harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang selama ini mereka hindari. Apa yang sebelumnya dianggap kebebasan perjalanan berubah menjadi faktor risiko mematikan. Setiap kasus baru tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu rangkaian. Australia mulai menyadari bahwa seseorang sedang memanfaatkan luasnya negeri ini. Dan ketika pola kematian mulai terbaca, waktu untuk menghentikannya sudah hampir terlambat. Di tengah kebingungan nasional, beberapa korban selamat akhirnya memberanikan diri berbicara kepada polisi. Mereka menceritakan pertemuan singkat dengan seseorang yang terlihat ramah dan bersedia memberi tumpangan. Detail kecil tentang percakapan santai itu awalnya dianggap tidak relevan oleh penyelidik. Namun satu hal terus muncul dalam kesaksian yang berbeda-beda. Sebuah mobil yang sama. Warna, bentuk, dan kondisi kendaraan itu dilaporkan mirip, tetapi tidak segera ditindaklanjuti. Di beberapa lokasi terpencil, polisi menemukan selongsong peluru yang tampak tidak saling berhubungan. Karena ditemukan terpisah, bukti-bukti ini sempat dicatat sebagai kasus kriminal biasa. Senjata yang digunakan tidak pernah ditemukan, membuat pola kekerasan sulit dikenali sejak awal. Kesalahan terbesar terjadi saat potongan-potongan kecil ini tidak segera disatukan. Baru setelah laporan terus bertambah, penyelidik mulai meninjau ulang kesaksian yang dulu diabaikan. Mobil mencurigakan itu kini menjadi benang merah yang tak bisa disangkal. Selongsong peluru dari lokasi berbeda akhirnya diuji dan menunjukkan kesamaan mengejutkan. Dengan data baru ini, polisi mulai menyusun gambaran tentang pelaku yang belum terlihat. Profil awal menunjukkan seseorang yang memahami kepercayaan backpacker dan tahu cara memanipulasinya. Ia tampak sabar, terorganisir, dan nyaman beroperasi di ruang terbuka tanpa saksi. Kesalahan-kesalahan kecil di masa awal kini terasa seperti peluang yang terbuang. Setiap petunjuk yang dulu dianggap sepele kini berubah menjadi bukti krusial. Investigasi memasuki fase baru, di mana potongan lama akhirnya berbicara. Namun semakin jelas gambaran pelaku, semakin nyata pula ancaman yang telah ia tinggalkan. Karena jika petunjuk ini dibaca lebih awal, banyak nyawa mungkin bisa diselamatkan. Setelah bertahun-tahun teror dan spekulasi, penyelidikan akhirnya mengarah pada satu nama, Ivan Milat. Ivan Milat lahir dan dibesarkan di Australia dalam lingkungan keluarga kelas pekerja yang keras. Sejak muda, ia dikenal memiliki masalah perilaku dan konflik dengan otoritas. Kehidupan keluarganya tampak normal dari luar, namun menyimpan dinamika kontrol dan dominasi. Di mata sebagian orang, Milat terlihat pendiam dan tidak mencolok.
Namun di balik itu, ia memiliki kebutuhan kuat untuk mengendalikan situasi dan orang lain. Milad memahami dengan baik budaya backpacker dan kepercayaan mereka terhadap orang asing. Ia tahu bagaimana menawarkan bantuan tanpa memicu kecurigaan. Lokasi kejadian memiliki hubungan langsung dengan kehidupannya. Hutan Blanglo State Forest bukan wilayah asing baginya. Ia mengenal jalan setapak, area terpencil, dan titik tanpa saksi. Semua ini memberinya rasa aman palsu bahwa kejahatannya tak akan terungkap. Penangkapan terjadi setelah bukti-bukti lama akhirnya disatukan secara sistematis. Polisi menggeledah properti Milad dan menemukan barang-barang yang mencengangkan. Senjata api, amunisi, dan perlengkapan yang terkait langsung dengan kejahatan ditemukan. Beberapa barang milik korban juga berhasil diidentifikasi. Bukti-bukti ini mengikat Milad ke lokasi dan waktu kejadian. Saat ditangkap, Milad tetap menyangkal semua tuduhan. Ia menunjukkan sikap defensif dan manipulatif hingga akhir. Persidangan menjadi salah satu yang paling disorot dalam sejarah Australia. Jaksa memaparkan pola kejahatan yang konsisten dan terencana. Kesaksian ahli forensik memperkuat keterkaitan antara senjata dan korban. Keluarga korban hadir, membawa luka yang tak pernah sembuh. Milad tetap tidak menunjukkan penyesalan. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 7 kali penjara seumur hidup. Ditambah hukuman tambahan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Putusan ini mengirim pesan keras tentang kejahatan terhadap pelancong. Namun bagi keluarga korban, keadilan hukum tidak menghapus kehilangan. Kasus ini mengubah cara Australia memandang keamanan backpacker. Dan nama Ivan Milad akan selamanya tercatat sebagai simbol teror di jalan sunyi Australia. Kisah ini tidak berakhir di ruang sidang, karena dampaknya terus hidup. Jalanan Australia tetap panjang dan indah, namun kini tak lagi terasa polos. Setiap ransel yang melintas membawa mimpi sekaligus risiko yang tak terlihat. Kepercayaan yang dulu menjadi budaya, berubah menjadi pelajaran pahit. Para korban pergi mencari dunia, namun dunia gagal melindungi mereka. Nama-nama mereka kini menjadi peringatan, bukan sekadar statistik. Kejahatan ini menunjukkan bagaimana kebebasan tanpa kewaspadaan bisa dimanipulasi. Hutan dan jalan sunyi menjadi saksi bisu yang tak pernah berbicara. Tidak semua bahaya datang dengan wajah mengerikan. Terkadang, ia datang menawarkan bantuan dan tumpangan. Tragedi ini memaksa dunia untuk lebih waspada saat bepergian. Karena satu keputusan kecil bisa menentukan hidup atau hilang selamanya. Ingatan tentang para korban menuntut kita untuk belajar. Agar kebebasan tetap ada tanpa mengorbankan keselamatan. Dan agar jalan sunyi tidak lagi menjadi tempat berburu.